Kepolisian hingga kini masih menyelidiki ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading Jumat kemarin. Meski kondisi terduga pelaku membaik, polisi belum bisa menggali keterangan untuk mendalami motif ledakan. Selain itu, polisi juga menyelidiki apakah terduga pelaku terpapar paham tertentu. Itu juga menjadi bagian yang kita dalami, apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Menurut seorang penjaga kantin di SMAN 72, terduga pelaku dikenalnya sebagai sosok yang pendiam dan serius. Pendiam. Kalau pesan makanan serius banget, misalnya nggak banyak itu cuma Pak pesan mie ayam. Menyendiri ya Pak? Iya, kadang-kadang ya kalau sendiri, kadang-kadang berdua Pak pesan nasi itu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta Satuan Pendidikan memperketat sistem keamanan dan pengawasan. Tak hanya mengawasi perilaku anak di dunia nyata, tetapi juga aktivitas dunia maya. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu. Atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. 29 orang hingga kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Tak cuma luka fisik, penanganan terhadap psikis korban juga perlu jadi perhatian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan dalam pemulihan psikologis korban. Oh iya. Dinas P3ADKI dan kami sudah berkoordinasi. Yang paling penting adalah trauma healing. Karena ini pasti membekas sekali untuk anak-anak sehingga perlu ada pendampingan khususnya secara psikologis. Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading terjadi Jumat kemarin saat ibadah sholat Jumat berlangsung. Ledakan terdengar beberapa kali dan menyebabkan lebih dari 90 orang yang kebanyakan siswa terluka. Tim Liputan Kompas TV. Sekolah harusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan bersosialisasi terutama. Lalu bagaimana memastikan agar lingkungan pendidikan ini tidak terjamah teror termasuk aksi perundungan yang diduga jadi pemicu aksi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta kemarin. Kami akan diskusikan bersama para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB lalu Hadrian Irfani. Dan bergabung juga bersama kami psikolog anak remaja dan keluarga Sani Budiantini. Assalamualaikum semuanya, selamat malam dengan Tifal di sini. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami kali ini. Sampai Kapolri sudah bilang terduga pelaku ini Pak Lalu adalah siswa di sekolah itu. Sampai perbuatannya sedemikian, Anda punya analisis sendiri kenapa bisa sebrutal ini? Ya, pertama tentu kami di Komisi 10 sangat prihatin atas tragedi SMA 72 Jakarta yang terjadi Jumat lalu. Kami tidak pernah menduga di saat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan dan meluncurkan berbagai macam program untuk mencegah atau upaya-upaya preventif dilakukan dalam rangka tidak terjadinya kekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Informasi yang kami dapat bahwa terduga pelaku saya sampaikan karena memang sampai dengan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Ya tentu kami menunggu, kita semua harus menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak aparat kepolisian. Nah, kalaupun itu terjadi maka ini sungguh sangat kami sayangkan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa
hari-hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang meluncurkan berbagai macam program untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah, di satuan pendidikan, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Tapi lagi-lagi kita dikejutkan dengan tragedi SMA 72 ini. Ini membuktikan bahwa sosialisasi itu belum masif dilakukan. Pencegahan ini ternyata di lapangan juga belum memberikan dampak yang positif. Preventif yang dilakukan juga belum berbuah hasil, sehingga kita masih kecolongan. Termasuk Ini juga, artinya sorry saya kita- potong Pak, termasuk juga yang mengkhawatirkan setelah ada kejadian ini, ada yang masih meragukan apakah sekolah betul-betul jadi tempat aman buat anak-anak, terutama buat para pelajar di situ yang harusnya jadi zona aman. Jadi saya wajar saja melihat bahwa orang beranggapan seperti itu, karena memang terjadi, hari ini masih terjadi. Walaupun ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, itu aturan sudah ada. Kemudian ditambah lagi kegiatan-kegiatan atau program-program yang diluncurkan oleh Kemdikdasmen tentang pencegahan kekerasan atau kenakalan siswa-siswi yang ada di satuan pendidikan juga sudah ada. Program yang diluncurkan seperti 7 jurus BK Hebat. Guru-guru kita dibekali jurus, ada 7 jurus untuk mengantisipasi kondisi-kondisi kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Namun kenyataannya sampai dengan hari ini masih saja terus berulang. Ini artinya ada yang salah. Nah, oleh sebab itu mari kita semua, para pemangku pendidikan, turut serta, ayo kita rembuk bareng-bareng bagaimana mencari solusi terbaik agar hal ini tidak terjadi. Kemdikdasmen, Komdiji, KPAI, DPR, pemerintah daerah, sekolah, bahkan orang tua sebagai penanggung jawab utama, mari kita sama-sama cari solusi, mari kita jaga anak-anak kita agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Demikian. Tapi pendekatan secara psikologisnya Mbak Sani, sampai seorang siswa, profilnya dia adalah kelas tingkat akhir, siswa kelas 12, melakukan tindakan peledakan di lingkungan sekolah, apa pemicunya? Walaupun kemudian kita tetap harus menunggu apa penjelasan polisi ya, tapi sampai seorang pelajar bertindak sedemikian, bisa pemicunya datang dari mana itu Mbak? Iya, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai anak, ya siswa, mari kita hati-hati. Karena terduga pelaku anak juga merupakan korban dari sistem. Kita tidak bisa menyalahkan anak sebagai pelaku, tapi adalah korban dari sistem yang mungkin saja belum terwujud dengan baik. Konteks ya. sistem Tadi ini kita- sistem apa Mbak? Iya, konteks sistem ini adalah termasuk bagaimana anak ini diperlakukan di sekolah. Bisa dengan teman di lingkungannya, kemudian apa yang terjadi sebenarnya, karena sebenarnya anak itu ketika dia bersekolah, dia akan berbagai macam faktor yang terlibat di dalamnya. Misalnya saja adalah pemantauan dari guru-guru, kemudian tempat-tempat aman di sekolah, sehingga sistem yang mungkin belum berjalan dengan baik membuat anak ini menjadi korban perundungan. Nah, kita tahu ketika anak menjadi korban perundungan, ini bisa saja terjadi luapan emosi yang terpendam di dalamnya yang dia tidak bisa mungkin ungkapkan. Makanya saya tadi bilang, sistem sekolah juga harus membuat anak ini tempat aman untuk berdialog. Apa yang dirasa, apa yang terjadi sama dia. Jangan sampai anak ini membendam sesuatu, meluapkan amarahnya terhadap justru konten-konten yang tidak benar. Dan Kalau amarah kita lihat- itu menurut Anda datang dari mana? Ya tadi, karena ketika seorang anak merasa tertekan, merasa menjadi korban bully oleh teman-temannya, dia tidak bisa menyalurkan, maka dia akan mencari cara lain. Salah satunya adalah melampiaskan misalnya ke dalam konten-konten yang sifatnya agresif, penyerangan, peledakan tadi. Kalau kita lihat di situ dari yang saya dapat informasi, anak ini juga mungkin saja memiliki role model yang salah. Misalnya role model orang yang pernah meledakkan masjid, misalnya waktu itu di Selandia Baru gitu ya. Nah ini kan kita lihat bahwa penyaluran emosi anak ini mungkin ke arah yang keliru begitu. Makanya agresivitas muncul itu melalui peledakan. Semata-mata juga bisa saja karena kejengkelan anak yang tidak
tersalurkan, yang tidak terbendung, yang kemudian dia tidak tahu caranya bagaimana menyalurkan emosi amarahnya. Karena tadi bisa saja karena sistem dirasa tidak bisa melindungi kesejahteraan dirinya. Oke, tadi Mbak Sani sudah menyinggung ada dugaan bullying di situ. Pak, lalu maka muncul pertanyaannya begini, masalah bullying yang tadi sempat disinggung Mbak Sani, ini kan sebetulnya hal yang udah bukan rahasia lagi lah ibaratnya kalau terjadi di lingkungan sekolah. Tapi sampai tindakannya kalaupun betul itu terjadi, akhirnya terjadi seperti yang terjadi di SMA Negeri 72, berarti ada yang salah dengan lingkungan sekolah kalau begitu? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Sani tadi bahwa sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada bullying dan lain sebagainya. Karena korban bullying ini memunculkan trauma yang luar biasa. Secara psikologis itu tentu tidak baik bagi peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Nah, oleh sebab itu langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan tentu adalah pertama dari sisi pemerintah. Pemerintah harus masif melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melaksanakan langkah-langkah preventif. Pastikan betul bahwa Permendikbud itu betul-betul dilaksanakan di sekolah. Kemudian banyak juga aturan-aturan atau program-program yang hari ini sudah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Pak Prof. Mukti. Pastikan bahwa program-program tersebut betul-betul tepat sasaran, betul-betul dilaksanakan oleh seluruh keluarga besar sekolah. Dan yang terpenting adalah pendidikan karakter. Kita tahu bahwa bangsa kita ini mengedepankan etika, moral, sopan santun, dan sebagainya. Dengan terpaan arus informasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat hari ini, nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai adab yang masuk ke dalam pendidikan karakter itu harus dikedepankan. Dan kami hari ini di DPR RI sedang melaksanakan revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam revisi tersebut, salah satu yang menjadi concern kami adalah tindakan kekerasan di sekolah tidak dibenarkan. Oleh sebab itu pendidikan karakter menjadi keharusan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Kalaupun betul kemudian ini gara-gara perundungan, karena ini udah mencuat lagi dugaan itu Pak, terlepas bahwa itu masih akan jadi tugas polisi menyelidiki itu semua sampai kita menunggu terduga pelaku sembuh karena masih dirawat di rumah sakit. Muncul pertanyaan lagi begini, karena kan yang soal bullying semacam itu selalu selesai dengan jalur kekeluargaan dalam tanda kutip, beres ya udah salaman ya udah minta maaf gitu. Tapi kalau udah terlihat kasus seperti ini berarti kalau minta maaf aja udah nggak cukup dong kalau gitu? Iya, jadi tentu harus ada aturan yang jelas hari ini. Kemudian sanksi dan sebagainya. Lagi-lagi saya membenarkan yang disampaikan oleh Mbak Sani bahwa ketika berbicara anak, ketika berbicara siswa atau siswi ini kita harus betul-betul hati-hati. Harus jelas langkah-langkah yang kita lakukan termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan. Memang tidak mudah karena situasinya lagi-lagi bahwa ini di lingkungan sekolah, lingkungan yang harusnya merupakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan jauh dari segala bentuk dan tindakan kekerasan. Baik. Tetapi saya berharap dengan kejadian-kejadian yang terus berulang ini, mari kita semua aparatur pemerintah, kementerian, pemerintah daerah harus bekerja sama. Lintas kementerian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Harus ada lintas kementerian, KPAI, Komdigi dan sebagainya. Ini kita harus kerjasama untuk agar tindakan-tindakan yang terjadi saat ini tidak terulang kembali di seluruh satuan pendidikan. Yang kita lihat juga profilnya sejauh ini dari tim liputan kami Mbak Sani, terduga pelaku ini dikenal warga sekitarnya sosoknya tertutup. Gak pernah sosialisasi dengan warga. Disebutkan ia tinggal bersama ayahnya di salah satu kamar di rumah majikan tempat ayahnya bekerja di area komplek itu. Menurut Anda faktor eksternal atau faktor keluarganya ini juga ikut memberi sumbangsi akhirnya terduga pelaku bertindak sedemikian? Kita jawab nanti, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ini nih yang gue cari, aku Viva.
ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aquaviva, murni, alami dari Wings Food. Aquaviva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aquaviva, murni, alami dari Wings Food. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1, cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serap nampung hingga 1200 ml, gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Eka pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Wingscare. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Ini kisah tentang birunya laut, tentang perjalanan melintasi samudera luas, hingga petualangan menemukan panorama menakjubkan, tentang lembutnya pasir di pantai pink, merdunya desiran ombak, dan keindahan surga bawah laut. Keajaiban ini siap membawamu menjelajah lebih jauh lagi. Akhiri tahun dengan cerita, awali tahun dengan semangat baru. Nikmati liburan seru hanya di Indonesia aja. Ini nih yang gue cari, Aquaviva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aquaviva, murni, alami dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis, minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go, pancen oye. Sebelum melanjutkan diskusi, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi berikut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siang tadi menyebut penyelidik sudah atau saat ini tengah mengumpulkan bukti pendukung seperti tulisan, catatan, dan media sosial terduga pelaku yang merupakan salah satu siswa SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Mereka atau sementara ketika ditanya apakah perundungan menjadi motif terduga pelaku, Kapolri bilang hal itu masuk sebagai bagian pendalaman pengungkapan motif. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan. Termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan. Itu juga menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Merujuk dari pernyataan Kapolri ini, Mbak Sani, ditambah ada fakta bahwa sang anak dikenal tertutup, tidak berbaur dengan lingkungan sekitar, dan ia bersama sang ayah tinggal di rumah majikan tempat ayahnya bekerja. Ini kan berarti ada pertanyaan baru soal pengawasan dari orang tua di lingkungan terdekat si anak ini sebagai terduga pelaku ini. Apa catatan Anda? Ya, saya percaya apa yang anak rasakan, keputusan yang dia buat itu berasal dari dua faktor. Faktor pertama adalah memang kecenderungan karakter anak. Tentunya anak yang bersifat lebih introvert, tertutup, itu akan jauh lebih sulit terbuka ketimbang anak yang sifatnya ekstrovert.
Ditambah mungkin tadi ada support system yang kurang kondusif, seperti mungkin ayah yang sibuk, ayah yang kurang pemantauan, kurangnya dialog. Jadi menurut saya apa yang terjadi ini merupakan dua kombinasi, ya. Kalau kita lihat perlakuan peledakan ini bisa banyak sekali menimbulkan arti. Bisa saja adalah pesan bahwa saya tidak suka dengan perlakuan, bisa saja begitu. Kedua, membuat sebenarnya orang-orang di sekitarnya menjadi terluka karena dia merasa juga terluka misalnya. Ketiga, bisa juga dia adalah berontak atau komplain dengan sistem sekolah. Dan termasuk dugaan mengikuti paham tertentu. Karena sifatnya kalau korban itu bisa menimbulkan banyak sekali kondisi sampai misalnya self harming, bunuh diri, termasuk sifatnya adalah agresif penyerangan terhadap orang lain akibat dari ketidakpuasan yang terjadi atau perundungan yang terjadi pada diri orang tersebut. Sehingga lingkungan terdekat harus PK apapun keadaan sang anak plus pengawasan di media sosial karena kan tidak tertutup kemungkinan ada peran media sosial sampai akhirnya terduga pelaku melakukan tindakan sedemikian. Iya, betul sekali. Makanya sebenarnya media sosial ini kan kita tidak bisa bendung dan orang juga kita tidak bisa mengawasi 24 hours kan begitu. Sehingga sebenarnya adalah masuknya pendidikan di sekolah dan di rumah itu penting. Terutama menurut saya adalah bagaimana sistem kenyamanan anak itu terwujud di sekolah. Mari kita juga galakkan teman-teman di sekitar yang tahu mungkin ada perundungan, mari kita juga bantu untuk melaporkan ke sekolah. Di sini sering sekali saya menemukan kasus-kasus terjadi perundungan, tapi banyak yang acuh, mengabaikan, bahkan merasa itu bukan area saya atau bukan urusan saya, sehingga tidak tercapai yang namanya guru atau sekolah bisa mengatasi situasi ini karena disembunyikan atau dengan sengaja teman-teman lain tidak mau melaporkan begitu, sehingga menjadi pelik dan fenomena gunung es yang terlihat akan sangat sedikit dibanding di dalam yang terjadi lebih parah lagi begitu. Saya ingat juga Pak Lalu bahwa sebetulnya pemerintah kan juga punya semangat mengatur akses media sosial untuk anak-anak ya. Kalau kemudian terjadi seperti ini dan muncul dugaan akses media sosial dan internet itu menjadi sumber terduga pelaku mencari inspirasi dalam tanda kutip sampai akhirnya melakukan tindakan seperti itu, berarti ada lemah lagi nih aturannya. Iya, lagi-lagi saya mengatakan bahwa peran orang tua itu betul-betul harus maksimal. Bukan berarti bahwa pendidikan itu hanya merupakan peran guru di sekolah. Nah, maka dari kejadian-kejadian yang terjadi ini kita harus betul-betul kerjasama. Orang tua, guru, dan seluruh pemangku kebijakan yang ada terutama di bidang pendidikan. Nah, seperti tadi misalnya bahwa saya katakan di awal, dengan derasnya arus informasi melalui perkembangan dan kemajuan teknologi, maka siswa-siswi kita, anak-anak kita harus kita bekali dengan akhlak dan moral yang baik. Kita bekali dengan etika yang baik. Maka pengembangan pendidikan karakter itu menjadi suatu keharusan. Anak-anak kita berprestasinya hebat, tetapi akhlaknya juga harus hebat. Etikanya harus baik, sopan santunnya harus tetap terjaga. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mari bangun komunikasi dengan Komdiji, bangun komunikasi dengan KPAI. Kami di DPR RI mengawasi program-program yang dilaksanakan, kemudian memberikan masukan, saran, pendapat kepada kementerian-kementerian ini. Kemdikdasmen tidak punya akses untuk membatasi media sosial. Nah, itu adalah wewenang dari Komdiji. Tugas kementerian ini diperlukan agar nanti hal-hal seperti perundungan, bullying, kekerasan secara fisik maupun konteks dari kasus yang terjadi kemarin itu, Pak Lalu, menurut Anda secara aturan yang ada sudah cukup dan tinggal pengawasan dan implementasi aturan saja yang perlu diperketat atau masih ada aturan lain, regulasi lain yang rasanya perlu diperkuat lagi deh, belajar dari kasus ini? Iya, sebenarnya aturannya ini sudah bertumpuk-tumpuk, sudah banyak. Bahkan program-program preventif juga sudah sangat banyak sekali. Tinggal sekarang bagaimana pihak sekolah sangat serius untuk melakukan program-program dan melaksanakan aturan itu dengan baik. Siswa-siswi kita yang hari ini tahu terjadi perundungan, terbuka saja, segera laporkan kepada guru-guru yang ada di sekolah. Guru-guru juga harus betul-betul menerapkan aturan tersebut secara tegas, agar siswa-siswi kita betul-betul disiplin, datang ke sekolah,
bukan untuk melakukan tindakan kekerasan. Ke sekolah itu tujuannya adalah untuk memperoleh pendidikan dalam suasana yang aman, dalam suasana yang nyaman. Nah, oleh sebab itu, dengan kejadian-kejadian yang terus berulang ini, banyak kelemahan-kelemahan ternyata. Ya, salah satu contoh misalnya, aturan tersebut tidak ditegakkan. Aturan tersebut belum tersosialisasikan secara masif. Nah, inilah tugas kita bersama. Bukan hanya tugas Kemdikdasmen, tugas kami juga di DPR RI untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah betul-betul dijalankan oleh pihak sekolah. Termasuk orang tua. Orang tua tidak boleh lepas tangan. Dan perlu diingat, Mas Tipal, bahwa perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa dan siswa, tetapi juga di beberapa tempat kita temukan justru perundungan itu dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Dan Nah, ini beban kan moralnya tidak juga pernah sama terbukti. efeknya ya Pak? Beban moral dan efeknya sama. Makanya ini PR berat kita semua ini. Bagaimana caranya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Demikian, Mas. Maka kalau menurut Anda Mbak Sani, langkah paling konkret, ringan dan rasanya ampuh yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem sekolah ini bisa betul-betul aman buat semua warganya, entah itu peserta didik, guru, tenaga kependidikan, termasuk ada peran orang tua di situ, semuanya punya peran dan bisa apa nih masing-masing? Iya, sebenarnya pembekalan itu penting ya. Alat-alat termasuk pembekalan bagaimana guru menanggulangi masalah perundungan, kemudian sistem pemantauan termasuk melibatkan teman-teman di sekolah itu juga diperlukan. Kerjasama dengan orang tua dan guru juga perlu ya, dengan adanya temu muka begitu, kemudian diceritakan apa yang terjadi. Nah, termasuk juga di sini adalah regulasi emosi. Kita tahu anak remaja itu sedang lagi memiliki hormon yang unstable. Dia mencari jati diri, dia mencari caranya bagaimana untuk eksis di kelompoknya, sehingga terkadang memunculkanlah pelaku perundungan begitu. Dan korbannya siapa? Ya temannya sendiri. Maka dari itu baiklah sekolah orang tua memberikan wadah untuk menyalurkan aspirasi anak kita, siswa kita, supaya penyaluran energinya itu positif begitu dan tidak menjadi salah arah. Nah, regulasi emosi ini juga termasuk salah satu yang dibekali. Misalnya anak-anak tahu bagaimana cara misalnya tarik nafas dalam ketika mau marah, membuat jurnal, memiliki hobi dan sebagainya. Karena ketika regulasi emosi tidak tersalurkan dengan baik, maka negatiflah yang akan muncul perilakunya di permukaan. Tapi mungkinkah memperbaiki lingkungan sosial yang anggaplah kalau ternyata yang Anda singgung dugaan perundungan itu terjadi sudah membudaya dalam tanda kutip dan kayaknya kalau pendekatan secara lisan pun nggak mempan, gimana cara memperbaiki itu Mbak? Iya betul, itu tadi kata Pak Lalu bilang ya, bahwa memang sekarang perundungan tuh bukan hanya di sekolah, dimanapun, di kantor, guru dan anak dan sebagainya. Justru sistem ini adalah tadi kan kita biasanya ada pertama CCTV, kemudian tempat-tempat sepi itu juga diminimalisir. Kemudian ada mungkin tadi guru yang keliling dan sebagainya. Tapi termasuk di sini sebenarnya menurut saya pembekalan teman-teman di sekolahnya yang kita berdayakan juga. Jangan takut untuk membela korban, jangan takut untuk melaporkan. Kadang banyak sekali orang yang tidak mau melaporkan walaupun tahu, karena takut juga dia kena sasaran korban. Jadi akhirnya sekolah itu menjadi premanisme kan, yang kuat, yang kasar itulah yang menang. Termasuk juga orang tua di sini juga harus juga diajarkan bagaimana parenting yang sehat. Orang tua perlu bertanya kepada anak, bukan anak hanya yang berinisiatif bicara, tapi orang tua juga harus ingin tahu apa yang terjadi, temannya siapa, apa yang kemudian dia rasakan, happy atau nggak happy, sehingga orang tua bisa mendeteksi sejak dini sebelum terjadinya kasus seperti perundungan seperti ini. Oke, Pak Lalu kalau Anda melihat kasus ini, seberapa yakin Anda bahwa lingkungan itu akan berubah sepenuhnya? Bahwa sekolah ini bisa betul-betul nyaman buat anak-anak semuanya tanpa terkecuali dengan segala dugaan yang beredar sekarang ini semuanya bisa ditepis? Atau jangan-jangan ya butuh waktu lagi untuk memperbaiki ini semua? Saya memiliki keyakinan kalau saja pendidikan karakter itu betul-betul dilaksanakan di sekolah. Hubungan emosional antara guru dengan siswa ini harus betul-betul dibangun. Guru harus betul-betul menjadi contoh, menjadi role model bagi siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Jangan sebaliknya. Nah, kadang-kadang kita masih menemukan bahwa guru menjadi
role model untuk hal-hal di luar pendidikan, dalam tanda kutip lah. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada kita semua, para pemangku kebijakan hari ini di bidang pendidikan, mari kita sama-sama bangun aturan untuk betul-betul menjaga kondusivitas yang ada di sekolah. Untuk betul-betul kita jadikan sekolah ini sebagai wadah untuk mencari ilmu. Menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman. Menjadikan sekolah sebagai wadah untuk mencetak generasi bangsa yang unggul. Bagaimana caranya? Tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri. Semua harus terlibat, termasuk orang tua. Kesadaran orang tua akan sangat membantu lancarnya pendidikan. Karena kita semua sebagai manusia adalah makhluk sosial, jadi semuanya punya peran di sini. Pak Lalu, Mbak Sani, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, seorang petugas keamanan tewas tertembak saat mencoba menggagalkan aksi pencurian sepeda motor. Tetap di Kompas TV.